fasilitasi gubernur, entah kenapa tiba-tiba nggak jalan, ya kan? Kesepakatannya kami bertiga dari kelompok Renaissance Foundation, Bang Amir salah satu juga pengurusnya, dengan dinas utusan gubernur diberi wewenang untuk melakukan pengkajian, penelitian, penerbitan dan sebagainya, dibiayai berdasarkan APBD yang disetujui tentunya kan. Entah kapan, entah gimana, tidak ada kabarnya sampai Bang Anies keluar dari balai kota. 2 kali ketemu dengan Anies, yes oke, tak bawa. Ini nggak tahu putus mata rantainya di mana. Ya. Kalau ini jalan aman betul. DPD tinggal melihat ACC aja, karena kan dikaji secara komprehensif dari nilai-nilai kesejarahan dalam perkembangan dan sebagainya. Saya kembali kepada gudang lada. Gudang lada ini memang gudang lada aslinya, di mana Ruang Malaka melakukan transaksi-transaksi di ekspor lada melalui Sunda Kelapa. Nah, ini bergeser nanti menurut saya bersama Bang Ridwan keliling kota itu disebut konstruksi bangunan-bangunan tertentu jangan dibilang Belanda Sumatera. Ini konstruksi bangunan yang dibangun sebelum Belanda datang ke kota tua itu sekarang. Saya sampai hari ini tidak melihat. Yang saya lihat, Bu, ada pos cukai namanya. Jadi kalau kita masuk ke Sunda Kelapa yang sekarang jadi Museum Bahari, pos pelabuhannya, itu ada bangunan, 2 bangunan yang disebut pos cukai. Berapa bulan kemudian saya di SMS lu lihat itu bangunan dirobohin tuh masa Pol PP. Bayangkan, bukan baru sekarang Bang Ali ini terjadi perubahan peruntukan. Pada saat itu 2018 juga ada penghargaan sebagai situs budaya yang namanya Jakarta. Cuma saya memang agak prihatin rumusannya bahwa bangunan cagar budaya ukurannya 50 tahun. Bangunan yang berusia 50 tahun boleh dijadikan cagar budaya. Loh, berarti 1970-an is oke. Bagaimana nasibnya? Saya tadi kirim tanya, Bu, ini generasi kelima dari Al-Habsyi, tokoh Arab Tenabang, pendiri Jamiat Khair, abad 18 tahun 1800-an. Saya tadi kirim foto. Ada Raudoh nama. Raudoh itu pusat kegiatan Arab di Pekojan. Itu bayangkan Golmer, itu 1800-an tidak ada sih. Bahkan di 100 meter di luarnya ada bangunan kuno 1800 juga. Bangunan masih ada. Tempat tinggal masyarakat Betawi Arab pada saat itu ditelantarkan. Artinya apa? Saya akan urut ke belakang. 2002 saya bicara sama Kadis Parbud. Saya punya konsep tertulis penelitian cagar budaya Betawi. Bukan saya tadi cuma mau precover hilang di laptop. Gitu. Saya merumuskan tentang apa saja yang bisa dianggap sebagai cagar budaya, standarisasi tahun. Kenapa? Karena nilai kesejarahan harus pada time frame. Ketentuan. Kalau cuma 50 ya oke aja. Bayangkan kalau ketentuan 50 tahun terlepas dari aspek sejarah untuk kepentingan pendidikan dan sebagainya. 50 tahun, ya apa? Gitu. Bangunan ini harus dirubah, Bu. Rumusan-rumusan seperti ini, ya kan? Nggak tahu apakah ada rumusan khusus dari Perda tentang ini. Saya dapat catatan dari perjalanan Bang Ridwan ke Perancis. Bayangkan penjara Bastille, tempat Napoleon ditahan, itu lapangan kosong faktanya. Tapi ada bagian yang dipakai, ini loh selnya Napoleon. Dilalah turis dibawa ke sana dengan guide mandut-mandut. Nah sekarang kita bilang bangunan-bangunan yang ada ini bagaimana menjelaskannya? Ketika saya terima undangan dari Bang Ali, ini timbul pertanyaan pertama begini.
Ada apa sih sama cagar budaya kita ini? Sangat perlu didiskusikan. Pertanyaan umumnya. Pertanyaan berikutnya adalah, ini saya kebetulan karena saya dengan senior saya yang tadi disebut sama Bang Matari itu, Bang Ridwan Saidi, kami dari dulu memang peneliti. Malah sebagian dari usia tua kami itu untuk melakukan penelitian di Eropa itu suka berpikir analisis. Maka pertanyaan berikutnya adalah, diskusi ini dibikin atas permintaan pemangku kepentingan dari Pemda DKI, tentu dari dinas yang bersangkutan, ataukah sebagai komponen masyarakat karena melihat ada sesuatu yang aneh dalam pengelolaan cagar budaya di Jakarta, maka perlu melakukan diskusi ini untuk memberikan paling tidak early warning kepada pemerintah daerah. Pejabat gubernur kita sekarang lahir tanggal 13 Desember 1965. Pada saat itu kami mahasiswa di Jakarta lagi enak-enaknya berantem sama pemuda rakyat sepanjang jalan Keramat Raya di depan Hotel Akasia itu, yang seberangnya ada kantor NU. Kalau saya cerita itu Pak Heru nggak percaya, karena dia baru lahir tahun 65, masih nangis dia. Nggak dapat susu bapaknya. Ya. Apalagi pada waktu itu kan belum ada HP, belum ada video, belum ada segala macam, jadi kita nggak bisa buktikan kan. Mau saya bisa bilang bahwa tiap saat tertentu kalau dingin, kaki saya ini kadang-kadang ngilu karena dilempar sama pemuda rakyat dengan batu. Sehingga kaki saya yang kanan ini kadang-kadang nggak pas batunya. Nah, jangankan Pak Heru, Panglima TNI juga nggak percaya karena dia tahun 65. Dalam konteks itu saya ingin memberikan ingatan kepada kita tentang cagar budaya ini. Karena apa? Kalau kita bicara cagar budaya, pertama kita bicara berkaitan dengan peradaban. Kalau kita bicara tentang peradaban, maka tentu kan kita harus berpegang kepada kemanusiaan yang adil dan beradab dalam konteks Pancasila. Tetapi lebih jauh dari itu sebenarnya, cagar budaya juga itu adalah lambang dari identitas, integritas sebuah bangsa. Artinya dengan melihat cagar budaya itu kita bisa tahu bagaimana bangsa itu secara mandiri, bagaimana bangsa itu menerima sesuatu dari luar secara adaptif. Misalnya di bagian kota itu kan, di daerah kota, daerah kelurahannya beliau ini, kadang-kadang pusing didatangi Karang Taruna sama FKDM setempat, minta-minta uang rokok gitu ya. Kebetulan cerita ini ya warga sendiri ke saya nggak pernah ke Ruang Malaka. Gitu. Nah itu kan di atasnya berkaitan dengan komunitas kita dan bagaimana kita menerima secara adaptif kepedulian sana kan ada komunitasnya. Nah kalau kita bicara misalnya cagar budaya dari ukuran tahun, bangunan itu yang di jalan, maka apa yang ada di Tanah Abang itu satu lantai ditambah udah cagar budaya itu. sama terkawar itu kan ditutup. Kantornya Pak Heru sekarang cagar budaya, karena udah lebih dari 20 tahun dibangun. Istana Negara cagar budaya. Terus langka. Tapi yang kita tidak pernah tahu adalah sepanjang Monas itu tanahnya bukan tanah orang Jakarta, itu tanah Sultan Kirim sama Sultan Jawa. Di mana Istana Negara itu berdiri. Apa sebab misalnya Cawang Atas, Gang Padati, sebagian Jakarta Timur, sebagian pindah ke Jakarta Selatan, itu dulu sertifikatnya banyak dari keluarga Baluel. Hidup pertamanya dari keluarga Baluel kan banyak. Itu yang kemudian nanti menimbulkan hambatan ketika terjadi pembebasan untuk ke pembuatan sodetan dari Ciliwung ke BKT dan lain sebagainya. Nah, sehingga masalahnya sekarang adalah yang bilang tadi itu. PMK atau segala yang berwenang segala macam, dan yang kita undang pun juga tidak hadir di sini.
Ini murni karena memang kami sebagai masyarakat DKI Jakarta tentang cagar budaya yang itu adalah identitas diri, identitas bangsa, identitas warga Betawi yang ada di Jakarta. Inilah kami mengadakan diskusi publik tentang cagar budaya. Nah, selanjutnya untuk sesi kedua, silakan untuk yang mau bertanya. Nama saya Lukis dari Matras Newscom Kota Ronggay. Menarik diskusi ini menurut saya dan beberapa yang lalu dari Mbak Bali. Saya ingin tanyakan untuk ketiga narasumber, yang pertama Ibu Waude, Pak Amir, dan terakhir abang saya dari Betawi. Khusus Ibu Waude, mungkin sehubungan dengan cagar budaya itu apa saja pengawasan DPRD selaku otoritas rakyat DKI Jakarta untuk menunjukkan bahwa pemerintah seharusnya tidak harus melakukan seperti itu. Terus apa saja yang dilakukan oleh DPRD hari ini dia sudah seterusnya. Kedua kepada Bang Matan, udah lama kenal cuma saya lupa namanya. Atau sebuah benda atau sebuah budaya itu menjadi cagar budaya dan sah secara mata hukum. Ini yang kita nggak pernah dapat. Kita undang-undangnya ada, di dalamnya sudah ngajarin bagaimana caranya, tapi kami buta tata caranya, step-stepnya. Sehingga kalau berkenan kepada Ibu Waude melakukan berkenan gitu mengadakan pelatihan bagi kami kelompok ini, sehingga kalau ada sebuah kelompok masyarakat misalnya di daerah Cikini atau di Menteng atau di sekitaran Keramat Raya yang banyak sekali sejarah-sejarah yang ada di situ, itu budaya di Indonesia. Terima kasih. Pertanyaan tadi. Baik. Saya mau terima kasih yang penghargaan setinggi-tingginya nih buat penyelenggara, karena ini saya baru kali ini ada satu komunitas LSM yang bikin diskusi tentang bagaimana menyelamatkan cagar budaya. Penting kita memahami dan mengetahui betul sejarah kita, karena ini mengembalikan memori kolektif tadi yang seperti apa sih sejarah perjalanannya kalau khusus Jakarta, Mahakat budaya yang luar biasa yang digunakan oleh kita. Nah, kalau untuk sebagai DPRD, kami tuh tadi seperti Bang Amir sampaikan itu benar ya, pengawasannya itu juga memang kayak antara ada dan tiada, dan iya atau tidak sih, ini seperti juga yang saya juga baru satu periode ini Bang Amir, jadi saya sependapat soal. Nah, saya tuh sebagai DPR saya berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Nanti mungkin teman-teman bisa baca di situ. Nah, tapi yang tadi disampaikan sama Abang sama Bang Aco, tapi yang mau saya sampaikan adalah sebagai anggota DPR mungkin tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa memang harus ada intervensi dari pemerintah, harus ada intervensi pemerintah, kemudian seperti sanksi dan reward yang jelas, kemudian yang soal 50 tahun itu butuh kajian lagi yang khusus, karena dari segi gaya sampai 50 tahun itu atau mungkin ada keperluan untuk pendidikan atau apa, dan itu memang butuh dikaji lagi, karena 50 tahun itu saya aja berarti udah termasuk cagar budaya. Padahal belum ngerti apa-apa ini, belum tahu apa-apa ini. Sementara Bang Amir tahun 65 udah
menjadi plak sejarah, sementara kita cuma oh ya dulu tuh begitu ya, oh ya cuma bisa begitu gitu. Nah itu mungkin saya terima kasih sekali hari ini diundang ke sini. Nah kemudian kalau apalagi yang harus dilakukan ya itu kita minta pemerintah untuk hadir dan sanksi dan reward yang jelas. Kemudian 50 tahun itu perlu dikaji khusus lagi untuk seperti apa ini. Nah kemudian apa kita harapkan cagar budaya, karena kan ini nggak bisa dengan biaya yang sedikit, jadi memang nggak boleh, karena kita termasuk, kalau kata teman-teman saya yang udah keluar negeri, tadi saya kesini mereka teman-teman DPRD bilang, ini bilang makasih ya sama yang bikin diskusi ini, karena kita termasuk yang tidak menghargai cagar budaya itu termasuk kita di DKI Jakarta. Jadi udah tidak jelas kehadiran pemerintah, tidak jelas tujuannya apa yang harus dilakukan untuk melindungi cagar budaya. Jadi kadang lebih pada banyak kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini saya hari ini justru minta masukan dari kawan-kawan, Bang Amir, Bang Matar, teman-teman ini supaya apa yang mesti kita lakukan sebagai anggota Dewan. Saya minta masukan. Selain tadi itu dari Mas Reward, kemudian 50 tahun perlu dikaji lagi. Lalu penganggaran harus berani menganggarkan untuk melindungi cagar budaya. Kemudian banyak yang bisa saya harapkan dari mungkin itu aja. Terima kasih. Yang kedua dari 3 jari.